dia cerita kalau ada yang meninggal, rombongan berempat orang. Nah kebetulan pas mau naik dari danau itu ada kita ketemu gitu 4 orang lah bener. Kriterianya tuh, ciri-cirinya tuh di cerita itu bener. Ternyata yang dia yang ngomong itu yang hilang itu, dia hilangnya itu jam 12 yang dia sebut itu jam 12 malam. Iya, jalan lagi, tau gak apa yang terbang kuntilanak di atas rombongan di depan. Pas di depan itulah dia besar banget, tinggian dari pohon kelapa. Yang ketiga kalinya ini aku bilang jangan nyanter ke, nah baru aku nengok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nusantara di channel Batas Malam. Nah, di segmen cerita seramku kali ini kita sudah kedatangan Mbak Tia yang memiliki pengalaman atau cerita mistis di Rinjani, yaitu perjalanan 3 hari 2 malam naik Senaru turun Sembalun ya. Naik Sembalun turun. Oh ya, naik Sembalun turun Senaru ya. Oke, bagi teman-teman yang sudah penasaran dengan ceritanya Mbak Tia, ikuti terus channel Batas Malam di segmen cerita seramku. Oke, sekarang Mbak Tia, sebelum kita perkenalan supaya lebih akrab, sekarang sibuk apa nih? Alhamdulillah sibuk kerja sekarang Bang. Kerja ya. Pendakiannya itu diundur dulu, nabung dulu. Untuk persiapan mendaki berikutnya. Insya Allah untuk nikah juga. Oh, juga. Oke, mungkin bisa langsung ke perkenalan. Sekarang kita mau cerita untuk segmen cerita seramku. Siap. Ini kalau dibilang serem sih. Karena di awalnya kan kita dari Sembalun ke Pelawangan itu enjoy, santai gitu kan. Nah tiba-tiba pas mau turun ke danau gitu udah mulai tegang nih. Udah, karena kan kita pencar ya, aku duluan turun, yang rombongan lain di belakang. Nah di situ juga aku juga sama kakakku sama adikku juga ada. Tapi adikku sama kakakku di belakang, terus aku di depan sama ada namanya Bang Meng gitu kan di depan, karena dia yang mau jalan kan aku ikutin. Nah itu kedua kali aku ke Rinjani soalnya itu kan masih baru-baru mau kepingin turun ke danau gimana sih rupanya, karena kan yang pertama itu cuma ke puncak doang kan. Summit doang ya? Iya, puncak doang. Nah terus yang kedua tuh aku mau turun ke danau kan, jadinya turun, kita rombongan turun, aku duluan turun. Nah setelah di danau kita udah kumpul nih, udah makan lagi segala macem. Nah pas malam tiba ada yang kesurupan lah kan. Aku perginya kan berempat ceweknya kan, yang lainnya cowok semua kan. 4 ceweknya itu 3-3-nya kesurupan Bang. Aku alhamdulillah sendirian enggak gitu kan. Nah kesurupannya pun dimasukin 1 orang tapi giliran gitu. Mereka satunya duluan, terus berhenti satunya, diobatin satunya lagi, berhenti satunya, diobatin satunya lagi, muter gitu terus lah pokoknya sampai yang ngobatinnya capek gitu kan. Tapi ya udahlah, mungkin adalah salah satu teman yang niatnya baik lah mungkin gitu kan. Tapi kita kan nggak boleh suzon kan, siapa tahu kan. Terus nah di situ kan alhamdulillah udah pagi gitu sembuh lah dia kan, sembuh. Kita sempet mandi di Aikala gitu, sempet mandi, sempet main-main gitu pokoknya. Rame lah itu kan. Itu juga pas kita muncak itu akhir ini setelah lebaran gitu kan. Iya, jadinya rame kan. Kalau selisih lebaran itu kan rame kan dia. Pas itu kita mau pulang dari jalur danau itu mau ke ke Senaru. Kita tuh pergi jam 9 pagi perginya. Nyampe di Pelawangan Senaru itu jam 12 lebih lah. Jadinya kan bingung kan, kok bisa lama banget gitu kan. Padahal kalau turun itu, kalau pulang itu cepat kan. Tapi kok bisa lama gitu. Mungkin tadi katanya orang-orang
di sini sih seputar kan namanya. Iya. Nah terus di situ dicerita di Senaru itu benar-benar serem banget. Kita baru pertama pas nyampe di pos 2 itu kan, di situ kan benar-benar serem kan, kata yang sering-sering daki itu kan di situ tempat rumahnya lah gitu kan. Ada juga Gunung Nyengkang namanya kan di situ. Nah di situ kita istirahat lah di situ. Terus yang satunya ini masih sore nih bang, yang satunya ini yang tadinya kesurupan, ngelihat yang satunya itu kayak nggak ada muka gitu. Aku nggak mau lihat dia nggak ada mukanya, sambil nangis gitu kan, nggak bisa. Terus aku ngambil alih lah gitu, aku peluk dia kan yang ini, yang satunya ini. Nah yang dilihat nggak ada mukanya nih juga lagi kedinginan, kayak hipotermia gitu, padahal disitu nggak dingin. Nah aku peluk yang kesurupan itu, yang dimasukin itu. Nah disuruh ganti bajunya kan karena dia dalam keadaan basah kan semua badannya. Aku disuruh gantiin, disuruh ini dah, pokoknya semua udah digantiin. Setelah itu alhamdulillah semua sembuh, dia juga sembuh. Tapi jalan sebentar lagi kumat bang, jalan sebentar lagi kumat. Tapi saya berdoa tetap, karena kan saya bilang di orang tua saya tuh nggak pergi ke Rinjani, perginya ke perginya ke ini ke Propo gitu kan. Nah pas mau naik itu aku nelpon kalau aku mau ke Rinjani, alhamdulillah dikasih izin, karena kan aku nggak berani kan, takut ada apa-apa nanti. Terus setelah itu di situ benar-benar pas malamnya itu jam, kalau nggak salah jam 10 itu kan kita pulang kan. Kalau malam itu nggak boleh nyeter kan, nyeter ke belakang gitu kan, nggak boleh nyeter ke belakang. Nah yang leaderku kasih tahu ke paling belakang, jangan nyeter ke belakang, nengok boleh tapi nyeter nggak boleh gitu kan. Alah nyeter lah dia ke belakang. Nah aku negur yang nyeter ini, aku tegur dia kan, jangan senter di belakang gitu, aku gituin dia sampai 2 kali. Yang ketiga kalinya ini aku bilang jangan nyeter ke, nah baru aku nengok itulah muncul pocongnya. Dia pun, aku berdua yang lihat, dia sama aku tuh kan, aku gituin sambil ada sana. Udah gitu jalan lagi. Tahu nggak apa yang terbang kuntilanak di atas rombongan. Cuma yang lain ada aku aja yang tahu gitu kan, sama yang lainnya ya. Terus setelah itu aku ngeliat anak kecil juga kan, itulah ya Allah serem banget sampai gemetaran kan. Terus aku kan di situ posisinya sendiri di tengah-tengah lagi. Itu mereka karena aku biasa jadinya mereka nggak tahu sama aku gitu, nggak dilindungin lah gitu kan, karena aku udah biasa naik gitu kan, jadinya nggak dilindungin. Tapi aku juga berharap sama teman-temanku yang cewek-cewek ini yang kesurupan itu supaya nggak ada apa-apa di situ, karena di situ benar-benar serem. Pas mau terakhir kita mau nyampe itu kita ngeliat isinya pokoknya besar banget itu. Kita lagi istirahat, yang aku ngeliat cuma aku sama yang satunya bisa lihat juga kan. Itu aku ngeliat di situ kan, di situ ada berugak kan, aku duduk di depan. Pas di depan itulah dia besar banget, tinggian dari pohon kelapa. Terus badannya tinggi, pokoknya tangannya tinggi, terus sama kuku-kukunya pun panjang-panjang gitu. Kayak Allah, aku bilang mudahan nggak jadi apa-apa gitu kan, karena serem banget kelihatannya bang. Tapi alhamdulillah jalan tetap, aku tuh ngelihat tapi tetap nunduk bawah gitu. Ya udah alhamdulillah jam 12 lebih kita nyampe bawah dan selamat. Terus di situ juga pas mau turun itu, di situ kita ketemu rombongan lain. Kenapa nggak dari atas gitu kan? Oh, iya. Biar ada temen.
di situ kita. Nah, rombongan lain itu juga bilang, kalian nemu nggak tadi orang? Dia bilang, ada nggak orang berenam katanya. Kenapa emang bang? Tanyain dia. Enggak, ini ada sih kakeknya nanya yang jualan apa nasi kan, ada jualan nasi kan di bawah itu kan dulu Papu itu. Dia cerita kalau ada yang meninggal rombongan berempat orang. Nah kebetulan pas mau naik dari apa namanya danau itu ada kita ketemu gitu 4 orang lah bener. Kriterianya tuh ciri-cirinya tuh di cerita itu bener itu dia. Nah dia nanya soalnya ke kita, bang mau pulang katanya kan. Iya, yang satunya tuh jawab ya. Terus dia bilang gini, temanku nanya lagi, abangnya mau pulang juga? Iya. Jam berapa berangkatnya bang? Nanti jam 12 katanya. Kok jam 12 malam bang? Iya katanya. Oh iya dah bang, saya duluan kata temanku. Oh iya, hati-hati katanya. Ternyata yang dia ngomong itu yang hilang itu. Terus karena itu kan kita ngeliatin mereka juga pucat gitu kan, pokoknya pucat semua, pokoknya pucat, tempatnya pucat kayak semuanya. Tapi kita karena kan kita ngeliatnya kayak manusia kan, jadi kayak kita pendaki yang lain lah gitu, kecapean lah kan. Ternyata itu yang hilang, itu. Terus dia hilangnya itu jam 12 yang dia sebut itu jam 12 malam. Iya. Jadi begini, ada beberapa hal yang perlu kita tanyakan nih Mbak. Tadi kan ada pas ini kan apa namanya pas di camp area kan, teman-teman tuh serentak kesurupan tuh. Nah, sebelum kesurupan tuh ngalamin apa namanya hal-hal mistis enggak? Oh enggak, kita dari ini apa namanya dari Pelawangan itu biasa-biasa aja, pokoknya biasa-biasa aja. Pas udah mulai camp itu tempatnya, pas mulai malam itu. Ya mungkin karena kita campnya itu di bawah pohon besar, mungkin karena itu kata seniorku yang bisa lihat itu bilangnya itu ada orang duduk di atas pohon itu katanya dia. Oh ya bang, jangan besar-besar suara main-main ya katanya dia. Oh iya bang, kan karena aku pemula kan baru belajar kan. Iya bang bilang. Ya udah kasih tahu teman-teman yang lainnya juga ya, jangan ribut-ribut gitu kan. Di sini kan rumah orang. Iya bang. Dari situ saya belajar tentang safety-nya pendakian kayak gimana. Sama ini juga Mbak, kan mitosnya ini ya yang sering saya dengar, pas di pos 2 di Senaru itu nggak boleh camp. Nah sedangkan Mbaknya tadi istirahat dan ngelihat banyak sekali kejadian di sana. Itulah makanya karena kan dalam keadaan kepepet kan ada yang kesurupan itu kan mau istirahat jadinya mau nggak mau. Nah kita juga kan adatnya di sana kan kalau nyampe bentuknya ikan itu harus lepas rokok kan. Ya ada alhamdulillah ada yang ngerti gitu kan, rokok terus dilepas rokoknya gitu. Tapi di sana nggak ada yang kesurupan sih, cuma istirahat dan ngelihat sosok. Ya alhamdulillah sih nggak ada. Kalau di situ kesurupan ya di situ kan rumahnya banyak kan, banyak yang menghuni, jadi makanya pernah diceritain di sini banyak yang makanya jangan. Makanya pas kita istirahat tuh diam semua, nggak ada yang ngomong, nggak ada yang bercanda. Iya coba diam, ada istirahat bentar jalan lagi gitu. Dan terus ini kan tadi sempat ngelihat 4 pendaki yang pernah hilang, dan itu sempat berinteraksi sama mereka. Nah di pos 2 itu ngelihat mereka atau enggak itu? Pas di pos 2 kan ini ketemunya di bawahnya itu ya? Ketemunya itu dari awal, pas awal mau naik dari Segarana itu kan ada pegunungan kan, tapi kan hutan. Nah di hutan itu. Di hutan itu ketemu. Iya ketemu. Bukan aku sih yang ketemu, temanku. Temannya. Ya karena ada pas nyampenya ada abang yang nyerita, jadinya dia nyerita juga gitu kan. Oke. Itu oke Mbak Tia.
Itu kira-kira gimana sih ciri-cirinya teman yang pas saat berpapasan itu kan ngelihat sosok pendaki yang pernah hilang gitu di sana. Itu ciri-cirinya kayak pakaian kita biasa outdoor biasa gitu pendaki, ya. Biasa pendaki, kaos lah. Cuma yang membedakan wajah mereka agak sedikit pucat ya. Sedikit. Oke, terakhir nih Mbak Tia, gimana sih pesannya untuk para pendaki, baik itu yang pendaki pemula seperti kita ini, pesannya kayak gimana sih? Oh, pesannya? Iya. Banyak sih pesannya. Karena sekarang pendaki-pendaki sekarang tuh, aku nggak ngolok ya. Iya. Ababil, nggak tahu aturan, asal-asal naik. Gitu. Jadinya buat kalian yang baru-baru naik, jaga alam. Karena jika kamu mencintainya, kamu harus bisa menjaganya, gitu kan? Karena kenapa? Kalau kita nggak bisa jaganya, sembarangan, aur-auran perginya, ya pasti bakalan bermasalah buat kita kan? Iya. Ya itu ujungnya buat ke kita lah itu intinya kan. Jadinya safety-nya harus baik, pendakiannya tuh harus ada rencana dari awal, nggak langsung asal naik gitu. Iya, asal naik. Karena kan sekarang ayo kita naik, yuk. Tanpa prepare. Iya, tanpa prepare, jadinya kan banyak yang namanya hipotermia itu karena apa? Karena mereka nggak safety dari awal dari rumah gitu kan. Mereka asal naik aja gitu kan. Itu pesannya buat para pendaki. Terus buat yang lagi viral juga kan ada yang pendaki yang baru ngetik ini. Oh, Edelweiss. Iya, Edelweiss. Kok bisa gitu kan? Banyak musen gini. Kalau kamu mau bawain dia, kenapa kamu nggak bawa dia ajak sana gitu kan? Iya. Yang buat cowoknya, kenapa dipetik gitu kan, sayang. Dia kan klarifikasi kemarin tentang pemaafan mereka kan. Maafnya itu nggak akan bisa menggantiin dari usia yang mereka cabut gitu kan, sayang kan. Itu pohon terlindungi lah itu. Kalau di Jawa itu memang dijual, tapi kalau di sini kan dilindungi dia. Iya. Oke, dengan cerita ini mungkin membuat kalian takut, tapi pada dasarnya cerita ini hanya memotivasi kita supaya dalam mendaki lebih safety lagi. Oke, bagi teman-teman jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Batas Malam. Dan ini juga teman-teman, bagi teman-teman yang memiliki cerita mistis, entah itu cerita di jalur pendakian atau cerita di luar jalur pendakian, bisa hubungi kita di akun Instagramnya Batas Malam, yaitu di batasmalam.official. Thank you, selamat malam, salam lestari.